Hey, what's up everybody? Welcome back to my channel and I see you again. Oke, jadi hari ini adalah hari kelima saya, hari ke-6 ya, hari ke-6 keberadaan saya di Indonesia, persisnya di kota Medan. Tapi sekarang saya bukan di kota Medannya, saya berada di kota Binjai, itu kisaran 1 apa 2 jam dari kota Medan gitu. Nah, udah itu detik ini saya berada di salah satu tempat namanya Taman Edukasi Binjai. Seperti apa tempatnya itu dan tujuan apa saya kemari? Yuk kita ikuti yang satu ini. Oke guys, seperti yang saya katakan tadi, di sini saya berada di Taman Edukasi Binjai, yang mana Taman Edukasi Binjai ini adalah tempat pembuatan gula aren gitu. Jadi di sini saya pernah dengar kalau di sini itu adalah pembuatan gula aren, artinya dari tahap nolnya sampai sudah jadi gitu. Nah, terus saya di sini mau mencoba cari tahu ya seperti apa pembuatan gula aren itu. Mungkin kita bisa bisa cari-cari ownernya, mungkin ya mudah-mudahan aja ya ketemu sama ownernya itu. Udah itu setelah ketemu mungkin nanti saya akan usahakan berbincang-bincang seperti apa pembuatan gula aren itu gitu. Yuk kita ikuti aja ya. Oke guys, jadi setelah saya lihat-lihat ternyata ownernya ada di dalam. Nah di situ saya akan mulai bertanya-tanya sama ownernya itu seperti apa pembuatan gula aren itu gitu. Yuk kita langsung aja ke dalam yuk. Halo Bang Rija. Halo Bang. Ya. Oke. Senang kenalan emang ya? Ya. Oke. Jadi gini Bang, tujuan kita kemari mau bertanya-tanya sedikit tentang pembuatan gula aren. Ya dong pastinya. Ya. Nah, gimana enaknya nih? Boleh. Ayo Bang Vino kita jalan. Oke. Ke lapangan ya. Dulu saya akan tunjukin ke Abang lokasinya. Nah, jadi kita awali dari mana dulu nih Bang? Gini Bang Vino, kalau Bang Vino mau lihat pembuatan nira atau gula merah yang ada di Taman Edukasi Binjai, gula aren ya. Gula aren ya. Ya, Abang bisa lihat tuh pohon-pohonnya Bang. Oke, pohon-pohon itulah pohon-pohon aren yang kita punya. Oke. Yang kita proses menjadi gula merah Bang. Oke. Kalau bahasa di Medannya gula merah ya. Gula merah ya kadang-kadang bisa disebut juga gula aren Bang Vino. Oke, gula aren ataupun gula Jawa ya. Iya, gula Jawa gitu. Nah, terus dari pohon nih, prosesnya itu pengambilannya seperti apa? Misalnya dipanjat atau ditebang atau apa itu bagaimana? Jadi gini Bang Vino, pembuatan gula aren ini itu diiris, nanti dipanjat pohonnya, terus ada keluar tangkainya kita iris, jadi airnya itu menetes. Oh, itu yang ditampung ya? Iya, itulah yang ditampung. Pastinya butuh waktu dong, namanya setiap tetes gitu. Jadi Bang Vino kalau misalnya pagi itu diletakkan pagi, diambil sore airnya Bang. Oh, gitu. Yang diletakkan sore diambil besok pagi lagi. Oh, gitu bertahap ya. ya. Seperti itu Bang Vino bisa lihat di samping musola kita. Itu yang paling dekat, itu dia setiap hari itu sekitar 10 liter lah. Oh, gitu air niranya. Oh, di samping musola itu. Yang ada itu ya. Dan uniknya lagi Bang, pohon aren ini kita kalau manjat pohonnya kan pakai bambu tuh. Iya. Bambunya tuh pakai jempol aja Bang. Oh ya? Cuman hanya satu bambu. Oh ya? Hanya satu bambu pakai jempol dia. Oh gitu. Naik ke atas. Oh ya, mungkin nanti saya bisa lihat. Jadi gitu, kalau misalnya Bang Vino mau lihat proses pembuatannya, Abang bisa ke belakang nanti. Oh boleh. Kita ada 2 dapur untuk buat gula arennya Bang. Oke. Yaudah, kalau begitu minimal saya sudah tahu dari tahap pembuatan, tapi belum tahap finishing ya. Belum tahap finishing ya. Nah, nanti mungkin saya akan ke dapur tuh seperti apa. Boleh lihat-lihat ya Bang? Boleh, silakan Bang Vino dengan senang hati. Oke. Nah, terus mungkin Abang bisa jelasin setelah nanti saya dari dapur, pastinya dimasak. Betul, kita dicetak, mungkin ada cetakan besar apa kecil. Iya, kita masak selama kurang lebih 6 sampai 8 jam, Bang. Oke. Ya. Gula aren kita ini terkenal dengan gula yang asli Bang, karena kita tidak mencampur dengan apapun, hanya dengan kemiri aja Bang. Oh, kemiri. Supaya dia ada tingkat kekerasannya. Oke, supaya dia nggak gampang hancur. Iya, jadi itu kita ada cetak yang kecil dan ada juga cetak yang cetakan besar. Oke, paham. Nah, jadi setelah 6 sampai 8 jam baru kita
cetak, habis itu kita keringkan Bang gulanya. Oke, thank you. Itulah Ya udah. dia. Nah, dari sini saya sudah memahami sedikitnya Bang Rija sudah menjelaskan dari tahap awal sampai finishing. Nah, sekarang saya mau coba lihat seperti apa yang Bang Rija jelaskan masalah apa tadi? Tangga bambu itu tadi. Betul. Nanti saya akan ke sana. Ya. Udah itu dari pohon niranya itu seperti apa, dan nanti saya akan melihat dapurnya. Dan satu lagi Bang, perlu Oke. saya tambahkan Bang Vino, bahwa kita juga, makanya ini namanya Taman Edukasi Binjai, Oke. karena kita itu mengajarkan anak-anak sekolah Oke. bagaimana proses pengambilan air nira sampai menjadi gula aren Bang. Oh, gitu Itu ya. kita ajarin Bang, itulah edukasinya Bang. Di Oh. samping edukasi yang lain, misalnya menanam padi, memanen tomat, itu kita ajarkan Bang Vino. Oh, Di sini. tunggu. Tadi Bang Rija bilang, katakan dari tahap pengambilan air nira. Iya, tahap pengambilan. Berarti itu dong fungsi dari tangga bambu yang Betul. yang Bang Rija katakan Iya. tadi ya. Jadi nanti siapa anak-anak sekolah yang pengen manjat, kita suruh cobain. Oke. Itulah uniknya Bang, Taman Edukasi Binjai ini, proses pembuatan gula aren kita Bang. Oke, ya udah, thank you atas sama-sama. penjelasannya. Bang Jadi Vino. saya langsung aja melihat pertama Tangganya, melihat Bang. tangga, udah itu pohon niranya seperti apa, dan Iya. saya akan menuju ke dapur. Dan Iya. pastinya nanti terakhir mungkin saya kalau ada sampel atau buat tester, saya mungkin bisa cobain gula arennya. Dengan senang hati Bang. Oke, Bang kalau Vino. gitu saya langsung Ya. melihat tangganya ya Bang ya. Silakan, Nah, Bang thank you, Vino. Bang, ya. Yuk. Oke. Oh iya, jadi di satu sisi ya, selain buat edukasi juga, di sini juga ada taman ya. Ya, taman ala kadarnya aja, bukan taman yang berversi apa namanya, wah atau apa, karena juga posisinya natural gitu. Jadi di sini ala kadarnya aja. Ya artinya apa ya? Ya tetap natural lah gitu. Contohnya ini ada tali-tali, ada tempat bermain anak-anak ya. Ya hanya dibuat sekedarnya aja gitu. Tapi anak-anak udah enjoy gitu, udah happy gitu loh. Nah sekarang saya mau lihat apa namanya, tangga yang untuk memanjat pohon arennya gitu. Saya akan melihat tangga yang untuk mengambil air niranya katanya gitu. Seperti apa tangganya itu. Nah, tadi Bang Rija katakan di sebelah musola, kebetulan ini udah nemu musolanya. Oke. Ini dia tangganya. Nah, jadi yang seperti Bang Rija tadi katakan, ownernya, ini bambu, bukan sekedar bambu, ada dia dilubang-lubangi supaya bisa jempol kita itu, jempol kaki kita itu masuk ke situ. Atau saya cobain aja manjat kali ya. Yaudah, saya cobain manjat seperti apa. Tapi takutnya saya nanti jempol kaki saya nggak tahan kali ya. Nah, manjatnya itu kira-kira begini nih. Karena minimal saya tadi udah dikasih tahu ya sama ownernya, manjatnya seperti begini nih. Gini. Saya nggak tahu juga sih orang-orang manjat itu seperti apa gitu. Gini. Gini. Aduh. 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 Au. 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 Ternyata susah juga. Ternyata susah juga manjatnya, jempol saya sakit banget. Au. Tapi minimal saya udah merasakan, udah tahu dan merasakan susah dan sakitnya memanjat pohon nira ini gitu. Nah, itu dia, di atas itu ada pohon niranya, apa buahnya. Oke, di situ bisa lihat juga ada pohon apa, ada drigennya, tempat menampung. Jadi pelepahnya itu yang dipotong, lalu potongannya itu nanti diletakin drigen, dan nanti akan keluar titisan-titisan air gitu, air nira gitu loh katanya. Dan air nira itu bisa diminum juga ya, bisa diminum, lalu bisa diproses juga menjadi gula nira gitu. Ya gula nira atau gula merah gitu loh, gula aren gitu. Nah sekarang saya akan tunjukin di mana dapurnya gitu. Yuk kita langsung aja ke sana.
Oke guys, jadi dari tempat sana ke dapurnya itu memang ada jarak. Jalannya juga lumayan, ya dikatakan terjal sih enggak terjal, cuman rada apa ya, rada ekstrim lah. Ngeliat tadi ya, ada turunan gitu. Oke, dapurnya itu udah kelihatan persis di depan saya gitu. Yuk kita langsung aja menuju dapurnya. Jalannya kalau dikatakan untuk kendaraan kayaknya apa ya, nggak bisa masuk kendaraan, paling juga buat jalan kaki doang. Di sini juga ada sawah-sawah yang seperti ownernya bilang, selain mengajarkan buat gula aren, tapi mereka mengajarkan untuk menanam yang lain gitu. Oke. Oh itu ya. Yaudah langsung aja kita ke dapurnya ya. Oh guys, ternyata dapurnya seperti ini. Dia masih bisa dikatakan alami, natural ya. Memang ya masih alami lah gitu. Yuk kita lihat seperti apa. Sorry, mungkin nggak begitu kelihatan ya. Nah, kalau untuk pemasakan, tahap pemasakan mereka menggunakan gini, menggunakan tungku dan apa yang namanya, kuali ya, kuali gede, sehingga bisa menampung banyak air niranya dan menjadi gula aren gitu. Nah kebetulan ini untuk masak ini sebenarnya air, iya benar, air biasa. Sebenarnya sudah selesai masak. Mungkin tadi saya nggak sempat ketemu momen-momen masaknya gitu. Tapi yang sudah dimasak tadi itu sudah ada hasilnya. Dan saya nanti akan cobain hasilnya itu seperti apa. Udah itu, kalau untuk ukuran ada yang besar dan ada yang kecil gitu. Dan kalau untuk dijual itu mungkin ya tergantung dengan konsumen ya, mau yang besar atau yang kecil. Pastinya ditimbang ya, misalnya per kilo berapa, harganya berapa, mungkin begitu. Yaudah, terus dapurnya kira-kira seperti begini aja lah. Natural, alami gitu. Namanya juga bisa dikatakan masih di tengah hutan gitu. Ini saya menemukan parang. Mungkin ini parang ini apa ya, sering digunakan sehari-hari untuk memotong dahan, ranting atau pelepah dari pohon nira itu. Yaudah kalau gitu saya udah kasih lihat dapurnya seperti apa. Kalau begitu langsung aja kita menuju ke tempat yang pertama tadi. Mungkin hasil dari gula merah tadi atau gula aren tadi mungkin sudah dibawa ke sana. Makanya saya akan cobain ke sana dan cobain rasanya seperti apa. Yuk kita coba. Mungkin tadi nggak buat yang ukuran besar, itu lagi nggak buat gitu. Jadi hari ini hanya buat yang ukuran kecil aja gitu. Seperti apa ya rasanya? Mungkin kita cobain aja langsung ya. Kalau dikatakan manis sih manis ya, yang namanya gula pasti manis ya dong. Terus kalau untuk renyahnya, rapuhnya dapat komplit gitu. Ya namanya gula aren asli pasti rapuh gitu. Kalau beda sama yang namanya gula tebu, pokoknya beda deh gitu. Oke, jadi itulah dia tadi ya, bisa dikatakan adventure atau petualangan saya melihat Taman Edukasi Binjai ini, di mana Taman Edukasi Binjai ini tempat pembuatan gula aren, gula merah ataupun gula nira gitu ya. Dari tahap pemanjatannya, pengambilan air nira, udah itu pemasakannya, dari bla 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 blanya sampai saya mencobain hasil dari gula merah itu gitu. Oke, itu aja. So, kalau kalian mungkin masih bertanya-tanya atau penasaran, kalian mungkin bisa lihat IG-nya di sini.
ataupun saya cantumkan di deskripsi. Di situ ada saya cantumkan. Mungkin kalian bisa lihat IG-nya itu. Oke. Terus mungkin kalau ada yang masih lebih dan lebih penasaran lagi, kalian mungkin bisa DM ke IG-nya Taman Edukasi Binjai gitu. Oke. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. So, thank you for watching this video. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oke, see you next time. Bye bye.